Media pembelajaran bahasa Indonesia menyimak berita televisi. Standar kompetensi. Kompetensi dasar. Indikator. Tujuan pembelajaran. Tentang berita. Video berita televisi. LKS berita. Soal berita. Pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi: memahami isi berita dari televisi. Kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar: menemukan pokok-pokok berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang didengar atau ditonton melalui televisi. Ketiga, indikator. Indikator. Yang pertama, menentukan pokok-pokok berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari kedua berita. Kedua, menuliskan kembali laporan peristiwa dari hasil simakan. Keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menentukan perbedaan antara berita satu dengan berita lainnya. Siswa dapat menentukan pokok-pokok berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari kedua berita. Kelima, tentang berita. Pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita adalah laporan peristiwa fakta atau pendapat opini yang aktual, terkini, menarik, dan penting. Fakta adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah sifatnya pernyataan yang belum terjadi atau belum tentu benar.
Syarat berita. Berdasarkan pengertian berita di atas dapat disimpulkan syarat berita adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan fakta. Berita haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Dua, terkini, artinya jarak penyiaran berita dengan waktu penyiaran tidak terlalu jauh. Ketiga, seimbang, artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Keempat, pelengkap. Berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan kita bahas di bawah ini. 5. Menarik. Artinya berita harus menarik minat pembaca atau pendengarnya. Dan yang keenam, sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Unsur-unsur berita. Salah satu syarat berita adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H sebagai berikut. Pertama, what? Apa yang terjadi? Kedua, who? Siapa yang terlibat? Ketiga, why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Keempat, when? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kelima, where? Di manakah peristiwa tersebut terjadi? Dan yang keenam, how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Keenam, video berita televisi. Simaklah kedua berita ini dengan seksama. Sejumlah siswa di Cianjur ternyata harus pergi bersekolah dengan berenang melewati sungai sepanjang 80 meter. Hal itu mereka jalani karena tidak ada jembatan penghubung. Jadi bukan masalah jembatannya rusak, tapi ini tidak ada, sehingga harus berenang. Tentu saja mereka tak bisa bersekolah bila arus sungai sedang deras. Beginilah keseharian siswa Sekolah Dasar Negeri Hegar Waas, Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Cianjur. Mereka harus berenang sepanjang 80 meter melintasi Sungai Cisokan agar bisa mencapai sekolahnya. Itu karena hanya ada satu rakit yang bisa dipergunakan untuk 10 orang sekali angkut. Padahal mereka harus tiba di sekolah pada waktunya. Saya dan teman-teman terpaksa berenang karena rakitnya sudah penuh. Takut kesiangan, terpaksa kami berenang. Bersekolah dengan cara seperti ini tentu merepotkan. Mereka harus mengeringkan pakaian sebelum masuk kelas. Selain itu, cara ini bisa amat berbahaya. Ini berapa puluh orang, Pak, yang tiap hari nyebrang seperti ini? Kebetulan di sekolah kami itu jumlah siswanya itu 130-an lebih lah. Jadi yang anak-anak dari sini ini hampir 50%. Jadi
perkirakan lah 50, kurang lebih 50 anak, 50 siswa ini dari SD kami ini berasal dari seberang sana, Pak. Siswa lain memilih cara yang lebih aman, namun itu berarti mereka harus menempuh jarak 10 km sebelum tiba di sekolah. Sungai Cisokan merupakan penghubung dua desa, yakni Mekarsari dan Sukamana. Akan tetapi selama 20 tahun ini tak juga jembatan dibangun. Jadi jembatan itu kan kena bencana alam. Saya sudah ngecek ke sana dan dimasukkan anggaran sekarang. Insya Allah tahun sekarang itu dibangun. Apabila janji sang bupati terwujud, warga desa Mekarsari dan Sukamana tentu bisa berlega hati. Mereka tak lagi harus bersusah payah melintasi Sungai Cisokan yang bisa berbahaya saat arusnya deras itu. Asep Didi melaporkan dari Cianjur. Ketujuh LKS Berita. Soal pertama, apa topik berita tersebut? Soal yang kedua, siapa yang merasakan dampak dari tidak adanya jembatan penghubung antara dua desa? Soal yang ketiga, di manakah siswa SD yang harus menantang maut? Soal yang keempat, kapan siswa tidak dapat melewati sungai tersebut? Soal yang kelima, mengapa siswa harus pergi ke sekolah dengan berenang melewati sungai? Soal yang keenam, bagaimana tanggapan Bupati Cianjur tentang tidak adanya jembatan di daerah tersebut? Bentuklah kelompok 3-4 orang, kemudian simaklah berita berikut ini. Demi bersekolah, para siswa di SD Tulang Bawang Lampung terpaksa bergelantungan di atas tali jembatan rusak sepanjang 70 meter. Setiap hari, mereka mempertaruhkan nyawa tanpa ada satupun pemimpin yang peduli. Bagaikan Spider-Man, si manusia laba-laba, anak-anak ini meniti satu persatu tali jembatan rusak sepanjang 70 meter. Mereka hanya berbekal nyali, tanpa peduli dengan nyawa sendiri.
Perjuangan ke sekolah ini harus dilakukan siswa-siswa SD Tulang Bawang, Lampung, nyaris setiap hari sejak 2 tahun silam. Saat rangka jembatan ambrol hingga sebagian jembatan tenggelam ke dalam sungai Wailuar. Takut sudah pasti, tapi anak-anak ini tidak pernah punya pilihan lain. Takut nggak, Dek? Takut ya? Sering lewat sini ya? Kalau pulang sekolah sini lewat sini? Sebagian lantai kayu jembatan pun sudah lapuk akibat terendam air sungai dan permintaan perbaikan sudah berkali-kali dilayangkan. Tapi itu tidak pernah terwujud hingga sekarang, meskipun sejumlah warga ada juga yang pernah jatuh dari jembatan. Dibongkar aja. Oh, dibongkar, Pak, ya? Dibongkar supaya tidak membahayakan anak-anak sekolah ini. Udah pernah, Bu? Udah pernah belum, Pak? Misalnya kejadian di sini, misalnya ada yang tenggelam gitu. Oh, sudah ada banyak yang jatuh. Banyak jatuh, Pak, ya? Sempat tenggelam banyak, masih bisa berenang. Total siswa yang belajar di SD Negeri 1 Sungai Burung Tulang Bawang berjumlah 150 siswa. Perjuangan berat melintas jembatan rusak juga terpaksa dilakukan saat pulang sekolah. Entah sampai kapan nasib mereka sedemikian rupa. Tim Liputan 6 melaporkan dari Lampung. Tulislah kembali laporan peristiwa tersebut berdasarkan pemahaman kelompok masing-masing.